Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa lagi dengan saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kita sakit lagi. Alhamdulillah sehat. Bukan apa masih ada ya. Acara ini Kata bisa memberi. Kali ini saya akan kedatangan seorang cowok ganteng ya. Cowok ganteng. Emang ganteng. Selebgram yang tentunya Anda pasti mungkin salah satu dari Anda atau salah 1000 ya. Udah jadi followernya ya. Agri. Itu dia namanya ya. Kita mau bincang-bincang sama Agri seputar waktu. Waktu dalam kehidupan seorang muslim seperti apa ya? Gimana sih cara ngisi waktu biar manfaat, biar baik, biar berkah? Pokoknya akan seru ngobrol sama beliau. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Oke, teman pergi. Alhamdulillah kita udah bareng sama Agri, selebgram yang terganteng sedunia. Tadi saya bilangnya ganteng loh, sebelum gitu. ada Agri gitu. Nanti tonton deh. kesempurnaan yang milik Allah tadi. Oh keren, alhamdulillah ya. Saya kepoin Instagramnya, emang keren-keren fotonya. Oke Kang Agri, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih? Sekarang kebetulan lagi sibuk produksi sama biasa foto-foto produk aja. Oh, alhamdulillah, foto-foto produk ya. Punya brand tersendiri? Alhamdulillah. Jadi ini tuh sebenarnya udah hampir beberapa tahun ini dan sekarang tuh baru setahunan baru jalan sih untuk Oh, penjualan. baru jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses selalu ya, berkah Amin, selalu nih amin, ya usahanya. Allah, ya. Kita mau lanjut jalan-jalan nih, pergi. Siap. Jadi kita berangkat tadi. Skoy Istiqomah. Baik teman-teman, supaya perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat, kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa bi'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abadil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambil jalan-jalan. Jalan-jalan di sini Kang Agri bukan jalan-jalan biasa ya, tapi insya Allah ada obrolan, ada nilai, ada manfaat yang bisa didapat sambil ngabuburit karena program kita tayang setiap hari selama Ramadan jam 5 sore. Baik, Kang Agri, saya manggilnya Akang, Mas, Bapak. Panggil nama aja. Oh, nama aja. Agri ya. Iya, iya. Agri, tema kita di kesempatan episode kali ini adalah mengenai waktu. Waktu. Kalau dengar kata waktu jadi ingat lagunya Ungu ya. Betul. Dan demi waktu. Waktu kalau bicara mengenai waktu demi masa yang Agri bayangin, gimana sih kita sebagai seorang muslim seharusnya kita untuk mengisi waktu dalam keseharian kita? Waktu menurut Agri sendiri ya tadi. Iya. Waktu tuh penting banget sih. Penting banget ya. Penting banget, terus salah satu apa ya? Ya pokoknya yang paling terpenting di hidup tuh adalah waktu. Kebanyakan orang kan penyesalan segala sesuatu, terus yang udah terlewati itu karena waktu itu gitu, Yang kan. disia-siakan Yang ya. disia-siakan gitu kan. Ya, dan kalau bicara waktu, mau pejabat, mau rakyat, mau artis bukan, sama dikasih waktunya 24 jam ya. Sama. Orang sukses, orang gagal, sama dikasih waktunya 24 jam. Nah, cuma bedanya barangkali gimana menggunakan, memanfaatkan waktu tersebut. Seorang Agri ini bisa dapat follower tuh berapa? 13, sekian ribu ya? 15 15. 15.000 follower
kemudian seorang agri bisa menjadi selebgram dan punya banyak usaha, itu ya kalau dipikir-pikir waktunya sama dengan kita ya. Cuma beliau memanfaatkan waktunya, ada lelahnya, ada capeknya ya, agri ya, ada tangisannya juga pasti ya, untuk berjuang menjadi seorang yang sukses itu ya karena menghargai waktu. Dan kalau kita perhatikan bicara waktu, ada satu surat yang paling dan sering kita dengar, dan insya Allah agri juga, Pak Produser juga hafal. Surat Al-Asr ya. Itu kan Al-Asr bicara mengenai waktu. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi orang yang tidak akan pernah rugi adalah orang-orang yang mengisi waktunya dengan iman, beramal soleh, dan saling nasihat ya. Seperti juga konten pergi ini ya. Konten pergi, perjalanan religi, ada nilai-nilai tausiah, nasihat dalam kebenaran, kesabaran, ada amal soleh, dan tentunya juga iman kita kepada Allah ya. Nah, teman pergi yang Allah muliakan, kalau bicara waktu kita juga jadi teringat dengan sabda Rasulullah SAW, iktanim khomsan qabla khomsin. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama kata Rasul, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang matimu. Yang kedua adalah wasihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faragoka qabla syuglika, waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Kemudian berikutnya adalah waghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Dan yang kelima adalah wasyababaka qabla harumika, waktu mudamu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi kalau kita renungkan dari kelima waktu ini, yang pertama adalah hidup sebelum mati. Hari ini kita bisa hidup, hari ini kita diberikan kehidupan sama Allah. Ya maksimalkan waktu dengan sebaik mungkin. Karena kalau sudah mati, orang sudah meninggal, maka sudah tidak punya apa-apa lagi melainkan mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dilakukan semasa hidup ya. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika, sehat sebelum datangnya sakit. Orang merasa besar kenikmatan sehat itu ketika dia merasakan sakit ya. Merasa sakit, merasa nikmat sehat ketika diberikan sakit. Tapi kadangkala ketika dikasih sakit, aduh, kita suka lupa kepada Allah ya, jauh dari Allah. Begitu dikasih kesehatan, kita lupa kepada Allah. Begitu dikasih sakit, ya nggak sedikit juga sih orang-orang yang kemudian jadi dekat sama Allah. Dan Allah itu memberikan ke kita sakit itu bukan berarti buruk ya. Karena orang-orang yang diberikan musibah sakit itu ternyata bisa menjadi kifarat, menjadi kafaroh, penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan. Kata Rasulullah, ma yusibul muslimu min nasobin wala hamin wala hazanin wala adan wala ghamin hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim mengalami kesusahan hati, penyakit, kemudian hingga tertimpa duri gitu ya, kelelahan hati, capeknya, melainkan itu semua akan menjadi kifarat, menjadi penghapus bagi dosa. Yang ketiga, singkat aja. Yang ketiga adalah kita pun harus memanfaatkan masa waktu luang sebelum datangnya masa sempit. Rasul mengingatkan nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang paling banyak dilupakan manusia itu adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan yang keempat, kita pun harus memanfaatkan masa muda untuk bermanfaat. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Jadi buat anak-anak muda jangan sampai kita juga berpikir mumpung masih muda, jadi ya bebaslah boleh kemudian melakukan sekehendak dan semau kita gitu ya. Padahal yang namanya kematian tuh banyak ternyata anak-anak muda yang lebih dulu matinya dibandingkan dengan yang tua. Maka dari itu kita sama-sama manfaatkan masa muda ini untuk kebaikan, supaya nanti kelak ketika kita pulang ke rahmatullah, kita pulang dalam keadaan yang baik ya, penutup yang baik, husnul khotimah. Dan terakhir yang kelima,
kita pun harus ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang kelima adalah kaya sebelum datangnya miskin. Nah, buat teman pergi yang diberikan kecukupan rezeki, ayo saatnya kita berbagi. Apa yang bisa dilakukan, maka lakukanlah. Ketika Anda bisa berbagi dengan tajil gitu ya, Anda bisa berbagi, kemudian membantu kesusahan orang lain, tetangga Anda, coba Anda cek tuh, teman pergi cek. Bisa jadi ada tetangga-tetangga yang gak bisa makan, gak bisa untuk sahur, gak bisa untuk berbuka, gak bisa untuk anak-anaknya sekolah. Nah, ketika kita dikasih rezeki, ayo saatnya kita untuk bisa berbagi kepada mereka sebelum Allah kemudian bisa jadi mendatangkan kefakiran kepada kita. Itu aja dulu, singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke sharing lah sama Agri biar makin seru dan teman pergi juga kenal sama beliau. Kalau di masker emang nggak kelihatan ya gantengnya ya. Nanti lihat aja lah di Instagramnya ya biar kelihatan. Kita pakai masker karena protokol kesehatan. Betul. Silakan Agri. Jadi gini tadi ya, ini untuk pribadi Agri sendiri gitu ya. Sekarang umur Agri itu sekitar 27 tadi. Oh, masih muda ya. Insya Allah ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu tadi. Iya, iya. Sampai sekarang kadang ada penyesalan gitu mas, soal waktu ya. Kenapa sih nggak dari dulu kita kerja keras? Kenapa nggak dari dulu sih kita serius dalam usaha gitu loh tadi ya. Iya. Bahkan sampai sekarang tuh dalam hati tuh kayak ada, ya Allah kenapa sih diharuskan tahun ini kita harus benar-benar serius usaha tuh gitu. Iya. Gimana sih cara ngatasinnya tadi? Kalau kita ada penyesalan di masa lalu itu sampai sekarang bahkan selalu keinget-inget gitu. Iya. Oh, luar biasa nih Agri, udah ada penyesalan, berarti udah bagus ya. Adanya anadama ya, penyesalan. Nyesel banget dulu nggak ngemanfaatin waktu sebaik mungkin, seserius mungkin gitu kan. Ternyata baru sekarang, dan qadarullah ya, pandemi ini kan sebetulnya juga kita bisa melihat dari sisi yang baik ya. Betul. Orang jadi kreatif, orang kemudian juga jadi ya istilahnya disuruh untuk gimana agar terus berpikir, Survive gitu ya. bisa kuat juga, bertahan hidup juga. Di episode sebelumnya kita udah bincang juga sama Abah Ing dari Rosemary ya, vokalis Rosemary. Beliau juga luar biasa ngasih solusi kepada teman-teman yang aktif di dunia entertain agar kita bisa, kan Allah kasih kita akal ya, Allah kasih kita kemampuan untuk berpikir, Allah kasih kepada kita untuk semaksimal mungkin berusaha, berikhtiar. Maka jangan sampai pandemi ini menjadikan kita jadi murung, jadi mager gitu kan, malas gerak, jadi nggak kreatif. Udah nerima takdir gitu aja. Nah, ketika seorang Agri yang alhamdulillah qadarullah masih diberikan kesempatan, adanya penyesalan itu adalah buah dari kebaikan saya kira ya. Dulu Ustaz nggak memaksimalkan waktu nih, tapi baru sadarnya sekarang. Ya solusinya adalah tinggal sekarang dan selanjutnya dimaksimalin aja isi waktu-waktunya. Karena kan Agri cari uang, kita cari rezeki juga. Konsep Islam itu hayatuna kulluha ibadah, seluruh hidup kita itu ibadah ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat saja, puasa Ramadan aja, bukan hanya sedekahnya aja, tapi ketika kita kerja, teman-teman pergi kuliah yang serius ya, sekolah yang serius, bantuin ortu yang serius juga, bisnis yang serius, yang jadi pekerja yang serius juga, itu kan bener, jujur, maka itu adalah ibadah dan amal soleh yang baik untuk kita maksimalkan. Jadi saran dari saya, ketika penyesalan yang lalu sudah, tinggal kita isi, Agri isi saat ini juga ke depan dengan lebih baik lagi, dengan lebih maksimal lagi, agar nanti ya kalau bicara hasil mah Allah yang ngasih ya. Betul. Yang penting kita ngejalanin, ngemaksimalin, karena Allah menilai proses kita ya, bukan hasil kita. Wallahu a'lam. Ada lagi nih Agri? Ya, jadi ini pelajaran juga sih, khususnya buat pribadi ya tadi ya. Iya, betul. Kadang di masa muda itu kita seolah-olah tuh ngerasa hidup kita bakalan panjang. Oh, betul. Hidup kita ngerasa kalau kata anak muda ya gimana ntar lah. Betul. Tapi sebenarnya tadi yang Agri rasain itu mungkin
umur masa muda sekitar 19-20, masa remaja lah ya tadi ya. Betul. Jadi kita tuh cara berpikir kita tuh ditentukan oleh suasana tadi. Lingkungan. Betul. Oh. Karena di lingkungan agri tuh kita bergaul sama yang seumuran Iya, gitu iya. ya tadi ya. Belum tahu dunia usaha, bisnis, atau kita juga nggak punya pikiran untuk kedepannya seperti apa tadi. Tapi setelah pandemi ini, alhamdulillah banyak relasi yang lebih tua, terus di bidangnya juga usaha, alhamdulillah sampai saat ini agri juga membatasi untuk bergaul-gaul yang jauh-jauh lagi kayak dulu tadi gitu ya. Iya. Jadi lebih ke bisnis usaha. Betul. Ini juga biar jadi apa ya, pacuan buat anak-anak muda sekarang bahwa betul. pergaulan tuh pergaulan lingkungan tuh menentukan yang kita jalani juga gitu loh tadi. Iya, setuju. Jadi kalau kita gaulnya dengan teman-teman yang memang pada malas Betul. malas Tan. usaha, malas kerja gitu, kerjaannya ya minta ke orang tua, ke ortu, ya artinya akhirnya kita juga lama-kelamaan jadi ke bawah. Betul. Jadi terwarnai oleh mereka yang memang senangnya minta, senangnya Iya. udah jadi selesai gitu Iya, kan, iya. nggak Yang min- instan gitu. yang instan. Ya pengennya yang senang-senang, nggak berpikir untuk bagaimana sih ortu kita cari uang, ya banting tulang. Iya. Kalau kata apa sih grup band apa tuh yang pergi pagi pulang pagi itu? Armada. Pergi pagi pulang pagi ya, cari uang tiadain buat kita. Kita sebagai anaknya nggak tahu diri banget gitu, Iya. hanya memanfaatkan uang-uang dari ortu, sehingga yang terjadi banyak juga kasus karena anaknya memang terlalu disayang, tidak Iya, diberikan kemandirian, akhirnya banyak loh ketika orang tuanya meninggal, anak jadi nggak mandiri. Iya. Jadi nggak bisa survive gitu ya. nggak bisa survive ya. Bahkan ketika orang tuanya masih hidup pun anaknya udah tumbuh dewasa yang seharusnya memang udah mandiri lah ya. Meskipun udah nikah, ternyata udah nikah juga masih aja jadi nyusahin orang tua. Betul. Nggak sedikit. Nah, maka dari itu betul kata Agri, manfaatkan masa muda ini untuk ya berkarya terus ya. Harus kreatif, inovatif, produktif, berkarya. Bagaimana caranya agar bisa sukses di usia muda, dan jangan sampai kita berpikiran masa muda adalah masa untuk berleha-leha. Baik teman pergi, setelah tadi kita bincang-bincang dalam banget sama seorang Agri, dan gak nyangka ya punya pola pikir yang begitu keren, bagus ya, bisa dicontoh juga buat anak-anak muda, juga buat teman pergi untuk kita memanfaatkan waktu. Jadi intinya dari obrolan kita adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sebagai seorang muslim mukmin, diwajibkan untuk memperhatikan waktu ya. Wal fajri wal duha wasyamsi wa duhaha wal asri dan sebagainya. Ini memberikan bukti bahwasanya kita harus memperhatikan waktu. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, maka perhatikanlah waktu. Waktu itu as-saif ya, seperti pedang ya. Maka dari itu semoga teman pergi juga kita semua yang membuat konten ini juga bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin ya. Termasuk salah satunya adalah bikin konten pergi ini bukan gaya-gayaan, bukan apa ya. Ya kalau viral, alhamdulillah viral dalam kebaikan gitu ya. Betul. Tiada lain, kita pengen banget untuk memanfaatkan waktu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat Agri. Ada pesan-pesan nggak buat teman pergi nih? Buat teman-teman, pokoknya manfaatkan waktu sebaik-baiknya teman-teman di masa muda ini, karena kita nggak tahu ya namanya umur, kata Betul. Ustadz juga. Jadi buat teman-teman tetap survive, jangan pernah ngandelin orang lain. Kalau kita bisa berusaha sendiri, usahakanlah sendiri. Sip, terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe Mabruk TV. Jadi acara ini tayang di Mabruk TV setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya Dede Nugraha dan Saya Agri Agri. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.